なのを見た時に幸せない裏切りしかその中にやってんの？行きましょうか。Nah, para pecinta film, aku yakin banyak di antara kalian yang sangat suka film anime dan juga suka main game. Mereka yang sering disebut otaku. Ya, emang sih, anime merupakan film animasi khasnya dari Jepang dan sangat banyak penggemarnya. Nah, di film kali ini menceritakan antara seorang pria dan seorang gadis yang sama-sama otaku. Sudah dekat sejak kecil, walaupun mereka memiliki hobi yang sama, tapi menjalani hubungan percintaan terlalu sulit bagi mereka. Karena bagi otaku, dunia virtual lebih mendominasi kesehariannya dibanding dunia nyata. Tapi apa yang terjadi setelah mereka mulai mengerti apa itu cinta? Ayo kita mulai. Bermula dengan acara rapat sebuah perusahaan teknologi di sebuah ruangan dengan atasan yang sedikit berkarakter aneh. Ya aneh. ちょっと病欠局長高橋の代わりにやったけやと増えたからいやー増えたDan seorang gadis yang kurang fokus dalam rapat tersebut bernama Narumi. 状況として変わったわけですウェアっていうのが出てますあくびしてんねそこ Setelah rapat selesai, Narumi bertemu dengan teman masa SMA-nya yang bernama Hirotaka. Narumi? Hirotaka? Tapi sepertinya ada yang mereka sembunyikan berdua dari teman-teman lainnya. Setelah bertukar kontak dengan mode goyang, terungkaplah bahwa mereka berdua sama-sama otaku. Di masa lalu, Narumi pernah dicampakkan pacarnya dengan alasan ia seorang otaku. Dan malam harinya, Hirotaka mengajaknya pacaran. Mungkin ia sudah menyukai Narumi sejak dulu. Hubungan asmara antara otaku dan otaku pun terjalin. Keesokan harinya, Yuki yang seorang teman kerja Narumi mendapat kabar bahwa Narumi pacaran dengan Hirotaka. Narumi mengatakan bahwa mereka hanyalah teman masa kecil saja. Walaupun terlihat bahwa mereka itu benar-benar memiliki hubungan yang spesial. Ya, namanya otaku. Jadi mereka menjalin hubungan asmara seakan berada dalam zona game. Sensei 攻撃だね。Dalam keadaan normal, mereka tidak bisa terlalu dekat layaknya sepasang kekasih yang bukan otaku. Mereka akan sangat dekat jika dalam keadaan berduaan saja. Mereka bisa merasa senang saat main game berdua di dalam kamar. Di sini Hirotaka mengajak Narumi berkencan dan melakukan hal-hal normal. Tidak boleh membicarakan tentang game dan anime. Jika ada yang membicarakan tentang hal itu, maka akan dikenakan denda yang besar. Kencan pun dimulai, layaknya sepasang kekasih biasa. Membeli pakaian, pernak-pernik rumah, dan minum-minum di kafe. Hal itu benar-benar membuat Narumi tak tahan. Dengan sekuat tenaga ia menahan untuk tidak membahas tentang otaku. Untungnya ia berhasil. Mode otakunya pun keluar lagi. Dan malam harinya, Hirotaka pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang gadis bernama Koyanagi. Hirotaka menceritakan kisah cintanya kepada Koyanagi. Dan Koyanagi mengatakan bahwa jika Hirotaka mencintai Narumi, ia juga harus mencintai hobinya. Bukan menghilangkan hobinya demi keinginannya saja. Keesokan harinya, Hirotaka melihat Narumi dengan mata seperti panda. Sepertinya sebelumnya Narumi terlalu sibuk dan kurang tidur. Ternyata benar. Ternyata Narumi membuat buku manga yang akan diperjualbelikan.
Karena waktunya tidak banyak lagi, maka Hirotaka membantunya. Untungnya manga buatannya bisa selesai tepat waktu, sehingga Narumi bisa menjualnya di pasar manga. 戦場へ。せっかく可愛い格好してんの。 Ternyata buku manga milik Narumi merupakan manga yang populer, apalagi setelah Hirotaka yang menjualnya. Antriannya pun sangat panjang. ありがとうございます。ないよこしもな視線でも。 Karena Hirotaka juga merupakan pria yang populer di kalangan para otaku. Setelah selesai, Narumi bertemu dengan teman-temannya yang juga otaku dan bertukar manga buatan mereka masing-masing. Malam harinya, Narumi lebih semangat membuat manga lanjutannya karena mungkin ia memiliki ide yang bagus setelah bersama Hirotaka. Di sini terlihat bahwa Hirotaka sudah benar-benar mencintainya. Dan keesokan harinya lagi, mereka memutuskan untuk bertemu malam harinya dan bertemu di rumah Hirotaka. Pikiran Narumi pun mulai traveling 今日下着何？ karena ia membayangkan apa yang akan terjadi saat mereka berduaan di rumah Hirotaka. Di sini pikiran Narumi sudah benar-benar tidak bisa dikontrol lagi. Padahal Hirotaka hanya mengajaknya bermain game saja, bukan bermain-main. 私が一番よく知って。鍵ベージュです。せめてピンクのゲーム。 Di sini Hirotaka memberikan sentuhan hangat kepadanya. Hal itu mengejutkan bagi Narumi. Ia tidak menyangka bahwa Hirotaka yang seorang otaku juga bisa seperti itu. Setelah itu, Narumi pun pulang. Dan Hirotaka memikirkan bahwa mungkin ia akan belajar menyukai anime demi membuat Narumi bisa benar-benar mencintainya. Karena selama ini, Hirotaka hanya seorang otaku game. Sepertinya Narumi juga sudah mencintai Hirotaka. Tapi masalahnya, Narumi ditugaskan pergi ke Hawaii untuk pekerjaannya. ハワイですか？ですよ。分別。 Sebenarnya Narumi ingin bertemu dengan Hirotaka saat itu. Tapi Hirotaka mengatakan bahwa ia sedang sibuk. Setelah itu Narumi bertemu dengan pria bernama Kabakura, atasan yang akan membawanya ke Hawaii. Dan saat membahas keberangkatan mereka, ternyata di sana juga ada temannya Hirotaka yang bernama Sakamoto. Di sini Narumi bertemu dengan teman-teman otakunya lagi. Tanpa ia sadari, rekan-rekan kerjanya mulai mengira bahwa Narumi juga seorang otaku. Bisa saja rahasianya akan terbongkar. Setelah itu Kabakura mengajak Narumi ke suatu tempat dan minum-minum berduaan. Ternyata Kabakura sedang memiliki masalah dengan kekasihnya. Karena itulah ia mengajak Narumi untuk menemaninya. Bahkan ia juga mengajak Narumi berdansa berdua. Keesokan harinya mereka mulai sibuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Setelah itu ternyata Hirotaka mengambil cuti. Hal itu membuat Narumi bertanya-tanya apa yang sebenarnya Hirotaka lakukan. Ia mendapat pesan dari Hirotaka untuk menemuinya di sebuah tempat. Setelah pergi ke tempat itu, Narumi benar-benar kaget melihat Hirotaka sudah menjadi otaku anime juga. Hirotaka juga merubah desain kamarnya layaknya seorang otaku anime. Hal itu benar-benar mengagetkan Narumi. Narumi mengira bahwa Hirotaka sedang sakit karena ia tidak tahu apa alasan Hirotaka melakukan semua hal itu. Setelah kembali ke pekerjaan, Hirotaka merasa cemburu melihat Narumi yang sedang melakukan pemotretan dengan Kabakura. Kesalahpahaman pun mungkin terjadi. はい。坂本。山れたその現場だからさ。 Ia pun merasa tidak semangat lagi untuk menjadi otaku anime. Ia merasa semua yang ia lakukan demi Narumi itu salah semuanya dan tidak bisa membuat Narumi mencintainya. Di sisi lain, Narumi lagi-lagi bersama Kabakura dan dia diajak untuk ke rumah Kabakura. Pikirannya pun dibuat traveling lagi. 日に限ってちゃんと。 Tapi saat di rumah Kabakura,
ia malah bertemu dengan Hirotaka. Ternyata pacarnya Kabakura juga seorang otaku yang berteman dengan Hirotaka. Pertengkaran pun sedikit terjadi. Setelah itu, terungkaplah bahwa semua yang Hirotaka lakukan itu demi membuat Narumi bisa mencintainya dengan normal. Dengan menyadari bahwa mereka saling menyukai dan tanpa membandingkan keadaan mereka yang sama-sama otaku, akhirnya mereka menjalin hubungan cinta yang sesungguhnya. だかお前のこと好きだったのか。ゲーセンにでも行きますか。ラジャ Film pun berakhir. Jangan lupa komen dan subscribe dulu ya. Sampai jumpa lagi.